Langsung aja ke taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talim kita hari ini al-aqlu inda sufiyati wal Quran, artinya akal pikiran menurut ilmu tasawuf atau ilmu ruhani dan Al-Quran. Ya. Udah masuk bab 2. Jadi bab 2 ini ada amalan. Kalau ada yang nanya, ngamalin ruh tuh ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Karena kita juga nggak tahu ruh tuh gimana bentuknya, letaknya di mana, berupa apa. Ruh itu tidak makhluk. Sekali lagi, ruh itu bukan makhluk. Ya, nah, itu ada di Quran. Jadi kalau orang menganggap ruh itu makhluk, maaf, secara fikih disebut kafir. Ruh itu esensi Allah yang diberikan hanya kepada makhluknya. Ya, maka kita ada energi untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar. Seliberal orang, seateis orang, kalau mati pasti ngomongnya ruhnya sudah tidak ada, ya. Betul kan? Nah, jadi dia juga meyakini bahwa ruh itu ada. Setuju? Ya, itu yang kita bahas. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira, alhamdulillahirabbil alamin, ilahil ma'hud wassalatu wassalamu li ayasiri hayati wujud wa ashabil azam milikul mawjud. Salatan tutafi qulubinal iman wa biha biunal Quran wa biha biunal Quran wa biha biunal Quran atubahi ayat wa tutuhalana biha nurul jannat wa nurun nari wa nurun najari ila wajikal karim. Kita berdoa dulu keikhlasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Aminkan saja. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbullah wa hubbi man ahabah. Ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa ikhlas, istiqomah kepadamu ya Allah, cintanya kepadamu ya Allah, dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya wadin wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain hamdan habibi hamdal musyafirin hamdan yu'asyi yu'amahu yukafi umajidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi juriyatihi ajmain. Subhanaka ilmalana ila ma alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku hati dadaku ini, mudahkanlah untukku semua urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisanku ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar bisa memahami tolibul talim ini dan bisa mengamalkannya. Allah meridhoinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita bisa diberi waktu untuk bisa datang ke tempat ini untuk bertolebul ilmi. Jangan disepelekan itu. Orang datang ke sini ada campur tangan Allah. Kadang-kala Allah menjalankan manusia itu awalnya ada kebutuhan. Nah, itu biasa ikhtiar kayak gitu. Tapi nggak mungkin ada campur tangan Allah. Ya, kalau kita dalam kehidupan ini selalu ada campur tangan Allah. Itu yang perlu kita renungkan. Jadi sebaiknya hidup di kondisi sekarang, Masya Allah, serba Allah. Semuanya libatkan dalam kehidupan. Insya Allah kehidupan kita akan lebih tenang dari kehidupan biasanya. Soal masalah itu biasa, Pak. Jangan mudah kaget, jangan mudah terkejut. Ilmunya tahu. Masalah itu memang tempatnya di atas dunia, ya. Jadi kalau doa itu jangan minta diselesaikan masalah.
Nah, susah ya ngaji di sini. Tapi apa? Menguatkan masalah karena di sini tempatnya masalah kan gitu. Ya, udah gampang tuh ya. Ya dalam thalabul ilmi mudah-mudahan kita lebih ada wawasan untuk mengatasi kehidupan kita yang serba katanya ya, serba susah. Sebetulnya sama aja. Nah, orang yang berilmu akan arif dalam menghadapi semua ujian kan. Ya. Jamaah iwan akhwat ya rahimakumullah, baik yang mengaji secara telaki, artinya secara langsung datang face to face sekarang, maupun yang tidak langsung, jemaah kita mungkin ada faktor halangan berprasangka baik, semuanya doakan rahimakumullah, dirahmati Allah. Ya. Di pertemuan ini Al-Fakir sebagai pentalin yang bodoh ini coba membahas ya, walaupun agak berat tapi sebagai wawasan kehidupan, andalkanlah ruhani kehidupan sekarang, jangan mengandalkan asbab. Bukan nggak boleh berpikir sebab akibat, ikhtiari bukan nggak boleh, tapi tanpa ada andalan kekuatan rohani kita akan melemah. Nah ya, jadi Al-Fakir ini coba membahas al-aqlu ainda sufiyati wal Quran. Di bab 2 ini cenderung kepada penguatan ruh, bukan penguatan pikiran. Penguatan pikiran itu tanpa menguatkan ruh sama juga bohong. Ya ibarat motor, nggak ada bensin jalan. Nggak ya, betul kan? Logikanya kan gitu. Nah ini sering yang kita lupakan. Prioritas kita apa sih hidup itu? Ruh, tenaga, ya. Sultan, kekuatan dari semua atribut tubuh yang ada di tubuh, di badan kita, tangan, kaki. Kalau dianggap ada ruh namanya apa? Mayat. Bisa apa? Mayat nggak bisa apa-apa kan. Langsung aja, ama ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dikatakan begini, fitrah. Ya. Itu dari asalnya akli, akal. Jadi akal kita itu harus fitrah. Fitrah itu harus bersih. Dari sononya gitu. Akal kita tuh dari sononya itu bersih. Ya. Akal itu kemuliaan manusia karena diberikan oleh Allah dan bukan jati diri. Akal itu nggak di sini. Kemarin kajinya. Akal itu di hati. Di sini itu realisasi menggambarkan akal, namanya pikiran, al-fikir. Jadi kalau antum menyebut barakah di siko salah. Barakah di siko. Bapiki di siko. Duduk ya. Gampang ngajinya. Itu ilmu tasawuf. Enggak. Nah, fitrahkan akal kita, bersihkan hati kita, gitu ya. Sama kepada manusia, akal itu diberikan kepada manusia. Karenanya dengan akal pikiran itu kita bisa berikhtiar. Efeknya dari hati tadi, bisa berusaha. Yaitu suatu usaha untuk memilih apa Pak? Harus khair. Kalau akal kita baik, pilihannya pasti baik. Namanya khair. Kalau roh kita dan energinya melemah, akal melemah, maka pikirannya nggak khair. Maka diterabas semua. Yang haram pokoknya dapat. Jadi fitrahnya akal itu khair. Hati khair, baik. Itu manusia. Sedegil-degil orang kalau ditanya dia nggak mau dia berbuat jahat. Nggak mau deh. Ya. Setidak beragamanya orang kalau ditanya pasti di hatinya ada bisikan untuk berbuat baik. Ada penyesalan kalau dia berbuat jahat. Setuju? Jadi jangan dulu orang yang kayaknya preman bener nggak ada hati baiknya, nggak ada. Karena manusia itu mempunyai nurani. Enggak. Ini pengingat nanti endong. Karena akal sejatinya akan menuntun manusia ke jalan yang lurus. Serta yang paling kerennya ya, dalam ajaran agama, akal itu artinya juga furqanan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Ada di Quran tuh. Kita tahu ini boleh, ini enggak. Itu akal. Ya. Kenapa sering kita terabas yang baik tadi? Karena akal kita energinya nggak ada.
tidak diberi nutrisi di prioritas utamanya ruh tadi. Nanti dong ajarin gimana menaikkan nutrisi supaya akal kita menjadi bekerja dengan benar. Nah, itu yang paling penting. Yang paling tinggi adalah akal itu sebenarnya pembeda ya. Karena hidup itu ada bisikan jelek, ada bisikan baik. Malakuti wasyaiton. Ya, itu perang di tubuh kita. Jadi pahami atribut, maka kita akan lurus. Ya. Namun kembali lagi, akal membutuhkan bimbingan. Ya, pasti membutuhkan tarbiyah. Jadi nggak perlu keluar sebenarnya. Kalau kita pandai merenung, kita tahu ini baik, ini buruk. Itu namanya juga mentarbiyah akal. Nah, kalau kita sulit menemukannya, bimbingan tertinggi akal apa? Wahyu. Kalau ditanya, yang membimbing akalan pikiran kita, ilmu epistemologi, intelektual, tidak. Salah. Ilmu epistemologi bisa salah. Yang membimbing akal kita adalah wahyu. Wahyu itu kalamullah. Kalamullah itu bagi orang muslim tinggal buka aja. Cuman membacanya juga malas. Enggak juga ada dasar ilmunya. Di situ perlunya ulama. Udah linas. Petunjuk bagi hidup adalah Al-Quran. Bukan pinter, bukan kaya, bukan cerdas. No. Sepakat nggak tuh kata-kata? Sepakat ya. Insya Allah. Jadi Quran itu jangan dibaca. Nah, bingung pula ngajinya nih. Ya, dipahami. Ya, dipahami. Kalau dibaca itu ritual aja. Nanti dengan baca Al-Ikhlas nggak ngerti maknanya, untuk supaya duit datang kan ngaco ini. Ya, benar nggak? Itu mujarobat namanya. Jangan kaku ya, gampangin aja kaji. Tapi jangan digampang-gampangin. Karena kesulitan kita sebenarnya moral. Dalam beragama kesulitan kita moral. Gimana bisa memahami wahyu secara tahapan yang begitu tinggi ya? Kalau moral kita jelek. Jadi kembali lagi jangan salahkan orang. Ya, salahkan diri kita sendiri karena kita sering jolim pada diri kita sendiri. Ya. Udah jelas tadi kan diingatkan akal itu membutuhkan bimbingan. Bimbingan tertinggi adalah wahyu. Itu final dari Allah. Ya. Bertanya, kalau antum datang ke andung menyelesaikan masalah juga kurang bijak. Karena pada diri antum itu ada wahyu. Cuman kita membaca wahyu itu sering tertabiri, tertutup. Apa yang menutup? Sholat males. Pembuka wahyu itu sholat. Beramal baik. Maka jangan degil banget. Ya. Sekarang ini kita nggak baca wahyu, tapi kita berbuat baik sama orang. Maka solusi untuk menyelesaikan satu perkara pasti ada. Percaya nggak tuh? Itu gunanya kita kemana-mana bawa agama. Ya. Jelas, final tertinggi yang ngajarin akal adalah wahyu. Wahyu itu Al-Quran yang disyarah, yang diurai oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis. Nah, lebih berat lagi nih, kalau ingin misalnya sholat kita itu wajib hukumnya. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, umpama. Cari di Quran, sampai nungging nggak ketemu. Ada nggak di Quran? Asar 4 rakaat, jamnya sekian nggak ada. Itu di hadis, di syarah namanya. Jadi Quran memerlukan hadis. Di hadis pun nggak sembarangan bacanya. Ada asbabul wurud, tahu sebab turun hadis. Kalau sebab kita solusinya pengen cari emas, hadisnya cari emas. Ya, betul kan? Kalau kita penyakitnya sakit perut, hadisnya sakit perut. Namanya asbabul wurud. Kalau kita nyandar ke wahyu, namanya asbabun nuzul. Sebab-sebab wahyu tuh turun. Betul kan? Pas Nabi pusing, dijolimi orang-orang kafir, ya udah buat baik. Maka turun wahyu, suruh masuk gua. Suruh berkalwat.
Iya kan? Nah itu dia. Jadi kalau kita pusing banyak dijolimin orang, udah kalwat aja ke gunung betapa, bukan begitu. Masuk aja tafakur tengah malam, qiyamul lail, itu kalwat namanya. Enggak kemana-mana larinya. Ya, itu yang ngerti Quran. Ini nggak ada di risalah, tapi terkait kajinya. Ya. Ya. Karena nampaknya ada jemaah baru yang andong baca secara nawa itu harus diberesin, bukan antum nggak beres. Ya, semua beres, cuman salah jalan. Kalau ke Bukit Tinggi ke sana, kalau ke sana muter-muter nanti deh, panjang banget, capek. Ya, betul kan? Mau ke Jakarta ke Aceh dulu, capek nggak? Capek pak. Aduh, benar deh. Yaudah. Kemana ngaji nih? Lanjutkan dulu. Nah, jadi disyarah oleh hadis, yaitu hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW, karena beliau ini adalah Rasulullah, wakil Allah paling mulia dan paling benar. Dari wahyu al-aqrah akan menerima berita antara hak dan batil. Tadi udah disebut. Realisasinya di akal. Kita baca Quran aja, maka akal kita akan mengetahui ini salah, ini betul. Kita baca aja wahyu. Baca wahyu kan ada di sholat. Ya, baca satu Al-Quran. Lakukan aja 5 kali itu. Maka akal kita bisa memecahkan persoalan. Nyari duit kemana ya kalau udah peka nih? Oh, ini mesti ke arah Padang nih. Maka nggak terpikir, kita ke Padang aja atau dapat. Nah, itu dia. Ya. Kan gampang tuh. Minta tolonglah pada sholat dan sabar. Masa minta tolong sama dukun? Masa minta tolong sama duit? Salah lah. Ayo. Salah nggak? Udah selesai kaji pulang. Udah clear tuh. Oh iya. Kita lanjutkan lagi. Jadi dari wahyu akal akan menerima berita antara hak dan batil, kemudian diproses dalam pikir. Prosesnya berpikir, tafakur. Kalau Quran tafakur, dituangkan dengan lisan. Itu runutnya. Nah, sudah itu serta diperbuat oleh direalisasikan dalam minhajul haya, kehidupan sehari-hari. Minhajul haya. Jadi silabusnya jelas. Akademis bener dong? Enggak, karena ada orang akademis. Ya, enggak semua akademis kok. Ya, karenanya fitri suci dalam pikiran akan mampu mentajkiyah pikiran kita yang salah. Itu bahasanya. Sehingga mampu membedakan mana baik, mana buruk, bahasa agamanya, mana yang hak, mana yang batil. Karena itu jelas ya, mana petunjuk, mana yang menyesatkan. Sering kita lupa, terkecoh. Kayaknya petunjuk, tapi justru menjerumuskan. Ayo, ya. Qad tabayyana ar-rasyidu wal ghai, Al-Baqarah 256. Iqra ikhwan. Dibaca saranan dalilnya membereskan akal pikiran itu Al-Baqarah 156. Dibaca ikhwan. 256 ya. La ikraha fid-din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut
الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Tiada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Coba kita tafakur ayat tadi. Itu ilmu loh. Itu ilmu. Segala persoalan putus di situ. Akal kita bisa memikirkannya, bisa mencari solusi. Ingkarkan tauhid. Ya, ikuti wahyu. Nah, kita ini interaksi dengan wahyu boleh dikata jarang. Iya kan? Yang uniknya baca aja nggak bisa, kan kacau ini. Ayo, ikro, baca, belajar pelan-pelan. Nah, kalau kita sudah umur tinggi, coba berkeliling ilmu. Mudah-mudahan solusi permasalahan itu bisa kita potong dengan cepat. Kan itu yang penting, ya. Itu jelas. Qad tabayyana ar-rasyid wal ghayy. Ya. Jadi dia jelas, tahu ini benar, ini salah. Enggak tertipu kita hidup. Ya. Nah. Kalau orang udah demikian, itu yang disebut antum sudah tazkiyatul al-fikir. Sudah, kalau kita sering membaca wahyu, memahami, berarti antum sudah mentarbiyakan, mengajarin pikiran. Kita jarang sekali orang sekarang itu memberi pengajaran kepada pikiran. Ngajarin pikiran itu yang terbaik adalah oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Kalau orang lain tuh kapasitasnya beda-beda, itu lebih cenderung ke epistemologi, ke ilmu, ke intelektual, kimia, biologi, ya, ilmu dagang. Itu nggak sama. Ya, ajarin pikiran kita dengan sering baca Quran, terutama di ayat Al-Baqarah. Ya, banyak itu ngajarin pikiran. Ya. Nanti kalau kita baca Quran, pikiran sendiri itu menerima. Karena wahyu itu luar biasa untuk mentarbiahkan atribut tubuh kita. Bisa ngajarin nafsu, ya. Bisa ngajarin intelektual. Enggak juga ngerti. Karena Quran itu mukjizatnya satu, Pak, ya. Saya kasih tahu ya, Quran mukjizatnya apa sih? Antum nggak ngerti Quran, tapi antum baca aja. Ibarat antum naruh ngisi air di bak, embernya bocor. Mondar mandir ke sana nggak penuh-penuh karena habis di jalan kan. Tapi kelebihannya apa? Embernya bersih. Itu baca Quran. Embernya bersih. Itu mukjizat Quran. Antum sampai ngelotok Quran apal, waduh, habis umur antum tuh, keburu mati nanti. Baca aja Quran deh. Supaya hati kita bersih, pikiran kita bersih. Kalau udah bersih, ruh gampang nyondok, mengasih kekuatan. Duduk. Nggak percaya? Ayo. Hidup dirundung masalah terus, yang salah siapa? Udah ada tuntunannya nggak? Iya kan? Kane pula awak kesadunya. Nah duduk si kane dah awak kesadunya. Jauh banget kita ngaji. Ayat 1000 dinar lah. Udah yang enggak aja. Ya. Minta tolong mas sholat. Karena di sholat itu ada baca wahyu. Udah selesai. Kita lanjut. Tadi sudah paham di 256 itu awal dari kajian untuk membereskan pikiran kita jangan sampai hidup ini gagal nalar. Resiko terberat adalah gagal nalar. Ya, di otak-atik secara manajemen ya.
Kalau dia tidak berkorelasi dengan Quran, tetap aja hasilnya gagal nalar. Setinggi apapun juga intelektual, ahli filsafat, ahli debat, ujungnya jidal. Karena apa? Karena nggak ada remnya. Pikiran itu nggak ada remnya. Orang pinter itu sering blong. Halo. Remnya mana? Mobil ke Bukit Tinggi itu misalnya turun, nggak ada remnya. Nabrak kanan kiri nggak? Ya iya, nggak mau tahu umaro atau dungu lah, kurang ajar lah, nyebut tuh. Nanti dibelain, ini kan bukan orangnya, ini pemerintahnya, hantu namanya tuh. Jadi keselan dong tuh. Itu pula yang laku didengerin orang-orang. Islam itu yang bengek namanya kayak gitu. Benar nggak? Itu bukan mencerdaskan itu, membingungkan itu. Udah nggak usah baca itu, baca Quran aja deh. Ya. Halo? Antum rugi nggak? Udah nonton lama, duit antum digerogotin situ. Ya, beli pulsa kan? Banyak sekali orang on sekarang. Ayo. Kalau hiburan lebih baik nonton rock and roll, baca musik nggak apa-apa deh. Siapa bilang haram? Kecuali kalau disuruh mabok di musik itu kan. Gimana nih ngaji nih? Ngaji nggak susah, ya. Jangan disusah-susah. Ya, ahli jenggot pula nanti kan. Wah, ini susah lah. Setelah kita menjalani proses tagiyatul al-fikir, ya, pikiran kita dulu, ya, akan mampu akan mampu menaikkan yang disebut daya furqan, akan mampu menaikkan daya pembeda. Tahu, ini pasti salah ujungnya, naik tuh. Pasti salah berarti sudah melampaui batas waktu. Artinya peka, walaupun kelihatannya baik. Itu kepekaan tuh, ketangkep nggak? Itu gini, orang ini baik bener, lemah lembut, tapi kita punya pencerahan. Ini ujungnya ini nih. Itu cerdas spiritual tuh. Ada kayak gitu nggak? Orang mudah kaget nerima dari awal. Zaman sekarang tuh jangan ngelihat label. Profesor hantu belau jangan dilihat. Kepekaan kita terhadap menilai orang itu dikuatkan dengan menguatkan ruh. Itu ajaran tasawuf. Nah, menguatkan ruh harus ada mursyid. Itu susahnya. Harus ada guru. Nggak bisa sendiri. Itu yang disebut torekot. Ini kan di-share nih. Ada yang debat belum ada sini. Benar. Yang duduk nih babak belur nih. Babak belur. Talkin lagi untuk menguatkan roh. Ya, bagi-bagi ini ya, bagi-bagi rezeki. Itu kan rezeki. Nah, nggak boleh hilang ilmu itu. Ya. Kalau di Andung sih nggak ada paksaan beragama. Tadi kan udah disebut. Nggak ada. Jadi kalau taklim itu kita cuma 2 orang, masih banyak itu 2 orang. Di badan antum itu dikinin karena ada malaikat, ada jin. Jadi 1 orang bisa bawa 20 orang loh, makhluk. Ngapain tuh mas ya? Ya, jangan disangka nggak kelihatan itu nggak ada. Ya, jadi kepekaan kita udah sampai situ. Benar nggak? Itu. Nggak sendirian antum. Oh, sholat sendiri enggak? Sholat nggak ada sendiri, berjamaah. Cuman ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Setuju nggak tuh? Iya. Pengen diliatin, nggak bisa hidup antum. Itu rahmat, antum tertutup. Kalau diliatin antum nggak bisa hidup, cemas terus. Karena mereka itu makhluk, ada yang diciptakan yang cantik banget, ada yang jelek banget. Ada yang harum banget, ada yang bau banget. Kan susah tuh. Iya kan, makanya ditutup. Jadi orang nggak ngelihat itu rahmat. Antum pengen sakti, wah itu udah ngaco natural aja, dihilangin tuh. Jangan mau, yang duduk ini merasa pengen seperti orang biasa, capek. Makin tinggi ilmu, makin badai makin tinggi, betul? Ya betul. Senang mana nih, bapak-bapak di sini bisa ngaji, bisa ketawa, bisa minum kopi, ya kan itu kan?
Ya, nah di sana tuh yang jenderal lah, yang presiden, yang menteri, ada yang bisa tidur. Ayo, besok pagi bangun dikasih napas, alhamdulillah, udah selesai. Banyak syukur, banyak rezeki, iya kan? Nah, jangan jauh ngaji. Ya. Maka kita bahas dulu atribut. Bukan jati diri tuh. Jangan sering ngaco. Pikiran sering ngaco. Hati pun sering teke diri. Ya. Nafsu kalau dia nggak dikendalikan, betul kan? Ada di badan kita kan? Mana jati diri kita? Kendalikan tuh semua jiwa. Pikiran bukan kita. Mata bukan kita. Apa sih yang dibawa? Ya, betul. Apa yang dibanggain? Mobil, waduh, mungkin materi lagi. Mudah-mudahan menjadi meningkat daya furqan kita, bahasanya gitu. Mana yang baik hak, mana yang batil. Ya, dengan pedoman Al-Quran. Karena Al-Quran bukan sekedar bacaan, namun sejatinya untuk meningkatkan nalar kita menjadi peka tajam di luar batas kotak pikiran kita. Al-Quran. Ya, pengen kita memahami makna yang sesungguhnya. Dari mana tahu surga dan neraka? Coba dipikir. Bingung? Ya, bingung nggak? Bingung. Mana bentuknya, gimana rasanya? Maka wahyu menjawab surga ada, neraka ada. Kegoiban, sering bingung? Wahyu ngasih petunjuk. Ya. Allah berfirman Al-Baqarah 185, huda linas wa bayyinati minal huda wal furqan. Itu dasarnya. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas mengenai petunjuk itu, pembeda antara yang hak dan batil. Poinnya itu. Siapa yang nunjukin? Allah, ya kan? Nah, skala prioritas kita jangan jauh-jauh dari wahyu. Jangan jauh-jauh dari wahyu. Dengan menyadari kembali fitrah suci yang difirmankan Allah, disabdakan Rasulullah, maka sebaiknya kita ingat kembali asal kita, yaitu suci, bersih. Dasar kita bersih, suci. Namun karena kejoliman kita sendirilah kita menjadi kotor. Makanya dalam hidup tiap hari perlu tazkiyah. Ya. Khususnya di sini jiwa kita. Serta pikiran kita. Kemudian sadari kembali bahwa kita pernah bersaksi. Antum semua pernah bersaksi loh. Ya. Kepada Allah di alam ruh, ya, sebagai Rabb seluruh alam semesta, Allah itu wajib kita sadari kembali dengan hati lapang sejauh mana kita bisa istiqomah memegang janji itu bahwa kita pernah bersaksi. Allah berfirman di Al-A'raf 172, Iqra ikhwan. Al-A'raf tuh naik lagi. Wa'id hadza وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami.
kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini keesaan Tuhan. Jadi gini, kita ini pernah bersaksi, pernah bertemu dengan Allah, mengakui Tuhan kita Allah, mengikuti aturan Allah. Tapi pas kenapa diturunin ke dunia, kita lupa perjanjian tadi. Karena kejoliman tadi, karena dominasi atribut, pikiran, silogis, nafsu, maka lupa janji tadi. Ya, itu wajib ya direnungi ya untuk Iwan dalam kehidupan sekarang. Kondisi yang serba katanya semrawut sebenarnya enggak. Tolong direnungi, di manakah posisi kita saat ini? Itu yang paling penting. Karena kalau perbaikan itu tidak menunggu nanti andar wakat. Di mana posisi kita saat ini, sekarang? Apakah masih dalam status hamba yang mengabdi secara ikhlas, secara Islam? Mukhlisina lahu ad-din, itu ada di Al-Bayyinah posisi kita. Apakah posisi kita ini masih posisinya itu berstatus hamba yang ikhlas terhadap ajaran agama, ada di Al-Bayyinah, atau posisi kita menjadi hamba yang terpaksa beragama? Sedih ya diingetin kayak gitu. Ya kita yang jawab. Maaf, ngaji di sini harus sampai sasaran. Pulang harus membawa. Gak bisa loh. Kapan lagi berubah? Umur gak ada yang tahu. Syarat mati bukan sakit. Syarat mati bukan bayi. Syarat mati bukan serangan jantung. Syarat mati takdir mualaf. Kalau Allah menentukan mati, mati dia. Betul gak? Nah itu. Jadi kita gak bisa prediksi. Selama ada waktu robah. Ini andung paksa. Ayo, cuma andung harus dipaksa kayak gitu. Kalau enggak andung cucu di pisau. Maaf ya, kan gak apa-apa ngomong kayak gini. Saat ini memang kita ngaji itu bukan dengan gaya keras bundar kawat. Harus lemah lembut tapi tegas. Ya, tapi tegas. Nah, seorang ulama yang baik bertanggung jawab bukan saat ini antum ngaji. Kalau saat ini antum segen mandong sebagai guru. Pas antum sendirian di luar, antum tanggung jawab. Ngapain di luar? Ngaji di sini udah ditalkin, di sini udah dengar ngaji antum berjanji sama antum. Antum berbuat jahat di luar, antum guru. Cuit. Antum guru. Mau nggak kayak gitu? Ayo. Rubah. Daripada antun matinya su'ul khotimah. Kan itu poinnya. Yang udahlah. Jangan disesali. Akui aja itu salah kita. Jangan cari kambing hitam. Bener kan? Udahlah, biasa itu. Iya. Yang duduk juga kena kok. Ya. Yang udahlah. Ya. Itu perkara rezeki, udah buat baik aja. Benar. Jadi takdir Allah ikut campur tangan dalam hidup, Allah mengendaki kebaikan. Ya kan? Jangan istidroj. Ya. Kasih uang 1 miliar nggak bisa napas, beli oksigennya. Mau? Capek kayak gitu. Banyak yang kayak gitu. Ya. Cucu saya akan sejahtera dunia. Jual diri. Jual diri nggak? Ngeri hidup sekarang. Renungi aja bahwa kita mudah-mudahan beragama Islam tidak terpaksa. Lebih penting lagi, kita mampu merekonstruksi secara rapi bangunan-bangunan ilmu Islam yang diterima oleh akal bersumber dari wahyu. Konstruksikan itu secara benar. Ini udah wilayah intelektual.
kemudian proses dalam aktivitas fikir. Betul kan runutnya? Proses. Nah, lebih lanjut setelah terproses dalam pikir akan dapat digunakan sebagai cara memandang kehidupan dunia ini yang bersifat teoritis sekaligus praktis. Wal akhir. Belum akhir. Antum sebagai pentaklim berpesan, kembalilah berpikir dengan fitrah. Sampai? Berpikirlah baik, ikuti wahyu itu aja. Nah, berpikir selayaknya manusia al-insan al-akil. Pasti baik tuh. Insan yang berpikir benar. Nah, seutuhnya harus begitu zaman sekarang. Selalu berproses untuk memilih hal yang paling khair, baik. Ada duit di jalan, bukan punya kita. Ikuti itu, fatwa hati itu. Ya, ikuti aja deh. Khair tuh. Ikhtiarkan itu dengan begitu. Serta mampu membedakan insya Allah hak batil dengan panduan wahyu. Kita jadi shodiq, jujur. Bukan nafsu. Nafsu jangan dikebiri. Nafsu masuk tuh. Makin tinggi kejujuran kita, nafsu makin nonjok, benar kan? Karena di atas kejujuran pasti naik nafsu. Nah itu kita harus punya prinsip tuh. Kan putaran hidup kan itu. Putaran hidup di situ kan. Berperang terus, jihad terus kita. Besar harapan di tahap akhir kita mampu mengoperasionalkan proses pikir tadi untuk bisa memandang kehidupan dunia ini menjadi cara pandang world view. Ya. Itulah khalifah. Wali Allah dengan kapasitasnya. Benar nggak? Rugi antum ngaji kayak gini nih ya, dibayarnya murah. Enggak. Ngaji harus disampaikan secara kondisi kultur zamannya kan. Nggak bisa dulu kapasitasnya beda ya. Yang saling terikat realitas dan kebenaran atau hak. Disinilah bedanya. Coba antum berpikir secara logika nubuwah. Logika Nabi. Enggak, Nabi kan logika. Gimana sih logika nubuwah itu? Sering terbalik dengan kondisi sekarang. Percaya enggak? Sering terbalik. Nabi ya ditolong sama kaum Ansor waktu diusir dari Mekah. Ya, betul kan? Tolong sama Ansor habis-habisan. Tapi pas sudah Nabi kuat, aman menguasai Mekah, kalau Ansor nggak ditolong. Yang ditolong kaum musyrik. Apa kayak katanya? Kata sahabat Ansor sama sahabat yang lain. Menafikan sejarah. Kalau orang sekarang, pasti yang ditolong utamanya orang Ansor. Nabi enggak. Orang musyrik yang ditolong. Orang musyrik kaya lagi. Dikasih kalau minta. Itu ada benernya nggak? Zaman sekarang kan dianggap nggak bener. Nggak masuk akal nih. Orang yang nolong nggak ditolong. Orang musyrik malah ditolong. Itu Nabi itu. Kenapa demikian? Ada tuntunan wahyu. Sanggup gak antum? Antum digaplokin orang tapi ditolong orang itu. Sanggup gak? Kemarin aja itu. Gak ada sekarang. Gak ada. Ngapain ditolong tuh? Kemarin dia nipu gua. Susah. Berat gak tuh? Itu pola berpikir tasawuf. Padahal yang wajib ditolong adalah orang yang menjolimi kita. Ada hadisnya. Itu wajib. Yang menolong kita itu natural. Ngapain ditolong lagi? Susah ngaji di sini ya. Susah Pak. Buka pencerahan. Ya. Mau antum dihina sama orang nggak rugi.
tolong aja orang yang ngehina tuh. Nabi gimana sampai patah giginya loh. Iya. Ditolong juga, disuapin juga sama sahabat kan? Iya kan? Iya kan? Ujungnya tunduk dia. Karena kebaikan. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi tolong akal kita, prosesnya logika nubuah. Sanggup? Enggak sanggup. Tidak sanggup. Ngapain si Adam ditolong? Nah, Mato Sipit ditolong. Selesai. Ya. Kurangan rajin enggak ditolong katanya. Mangga, apa tuh si Adam katanya. Aneh bin ajaib. Yang dulu udah berprinsip logika nubuah. Mata sipit itu kalau ditolong, kok mata sipit? Mata sipit banyak ya. Orang Indonesia mata sipit, jangan diarahkan ke sana, nanti kena jegal pula nih ini ya. Jadi gini nih ya. Orang yang agamanya kurang, ya, orang yang agama kurang itu wajib kita tolong. Sampai kenapa? Dengan begitu dia akan tahu kemuliaan kita sebagai orang Islam. Nah pertanyaannya, no koreksi, sanggup nggak antum berbuat begitu? Orang berbuat jahat, itu pasti ada campur tangan Allah. Dia tidak mau berbuat jahat. Setuju? Pasti. Kenapa? Karena ingin menguji kita. Karena hidup ujian. Jadi jangan dulu marah dong. Betul kan? Kita dikasih omaro. Secara logika, kalau nggak ada logika nubuah, kita pacaruyan maro itu kan, betul kan? Untuk rakyat katanya, ceritalah untuk rakyat. Nah, nanti kalau udah duduk, dia mulai merusak rakyat, bisa nggak? Mana aja ya? Kita anti politik ya. Tapi tadi politik nggak? Enggak, itu tarbiyah. Mengingatkan pola berpikir nubuah. Logika nubuah itu dengan logika akal manusia, di mana godaan logika manusia selalu disusupi, selalu dipengaruhi dengan kepentingan duniawi, logika manusia. Kalau logika nubuah tidak ada pengaruh duniawi. Nah, itu yang beratnya. Analoginya, misal saya miskin terus ditolong sama si fulan, ditolong terus sampai saya kaya. Terus ditolong sampai jadi kaya. Nah, setelah saya kaya, ketika saya punya uang, saya kasihkan bukan kepada si fulan, tapi dikasih harus si Abu. Bukan Abu Hasan, kira-kira gitu. Terus ada para pembisik yang mengaruhi si fulan nih, jahilnya. Mereka bilang, wah itu anti sejarah. Kan gitu. Kejangkau gak? Tuh orang anti sejarah, anti masa lalu. Dulu waktu miskin saja bersama kita. Nah, lalu setelah dia kaya, yang dibantu si Abu. Gimana? Ayo. Nah, itulah yang dinamakan logika nubuah. Setuju? Misalnya kayak gitu, dan itu benar. Logika nubuah tuh kayak gitu. Jadi Nabi Muhammad juga melakukan hal seperti itu sampai meninggal. Makanya kita wajib memuliakan dia kan. Berat loh. Mencontoh Nabi ya, nggak akan mampu antum. Nggak akan mampu. Maka contoh Nabi, umur Nabi deh. Jangan waktu Nabi jadi Rasul. Kalau antum umurnya 30, contoh Nabi umur 30. Kalau antum masih kecil, contoh Nabi waktu masih kecil. Betul kan? Antum 30 nyontoh Nabi umur hampir meninggal 60. Repot. Itu makomatnya sudah Isra Mi'raj. Nah, ya kan? Itu prosesnya gitu. Jadi walaupun Nabi sering diprotes para sahabat ya karena secara logika manusia dianggap aneh, tidak masuk akal cara tadi kan. Banyak gak orang salah berpikir kayak gitu? Ya? Mereka menganggap bahwa yang punya peran pada sejarah masa lalu seyogyanya lebih diutamakan kan? Iya kan? Nah, baik itu teman kita sekerja, teman bisnis, ya, teman susah bersama. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Ada tarik hadis diriwayatkan masyhur, Nabi pada saat miskin dan susah merawat siapa yang dirawat? Orang Ansor. Nabi dibiayai semua kebutuhan kehidupannya sampai ke semua sahabatnya, muhajirin
kaum yang hijrah ditolong sama kaum Ansor ya. Nah, dari Mekah yang dijolimi waktu itu pindah ke Madinah karena diusir oleh kafir Quraisy kan, sejarahnya gitu kan, dan itu ada di Al-Quran perintah hijrah. Setelah Fathul Makkah, ya, saat Nabi sudah mapan, sudah kuat secara finansial, sudah kaya, Mekah sudah di bawah kekuasaan Nabi, tapi orang yang terjadi saat Nabi ada kelebihan uang atau ternak diberikan kepada orang kafir. Nabi itu kafir Mekah, terutama mereka yang miskin. Kadang yang tidak miskin pun kalau minta pasti dikasih, nggak sayang. Dengan suara lembut Nabi menasihati kaum Ansor. Hadisnya sahih. Asdiqai min ahlul Ansar, ashkurukum li annakum ta'awattuma alat sadiqati anin nabiyikum. As-sadaqatu amilun syarrifun laha ajruha hatman wa awwadaha fil akhirati alaisha alatu wal musya adatu amran rayi'an wa nabila zidan. Nah, itu nasihatnya kepada kaum Ansor yang ngeritik kenapa yang musyrik ditolong. Paham kan? Artinya dong, kan nggak ngerti tadi. Artinya ya, tadi ya, sahabat-sahabatku kaum Ansor. Ucapan Nabi, terima kasih karena kalian itu sudah terbiasa beramal kepada saya. Nabimu beramal itu tindakan mulia, pasti mendapat pahala, mendapat ganti di akhirat. Bukankah memberi, menolong itu sangat keren, sangat mulia, pangkat yang sudah heroik dan keren itu teruskan saja sampai mati. Kalau sekarang kalian minta diberi, berarti zaman beramal minta imbalan. Sholat antum pengen surga kecil, minta amal. Sholat antum itu untuk antum bisa hidup baik, berarti sholat untuk kita. Masa sholat langsung pengen dapat Innova, pengen dapat emas 10 kilo, kemana nih ngaco? Sholat itu untuk kita. Allah nggak perlu disembah, semua nggak disembah sama Allah, Allah tetap mulia. Gimana kan? Benar tuh Pak, benar. I think kita pahami secara benar. Ya. Artinya yang tadinya heroik keren, kalau kita minta imbalan jadi murahan. Murahan banget. Karena mengharap imbalan. Kata Nabi, analla uridunya rifaku entaf alu zalika. Sahih nih hadisnya. Saya tidak ingin kalian melakukan itu. Itu berlaku sama orang sekarang. Jangan. Nah, dapat kajian nih di luar. Sholat, ada permintaan, sudah sholat. Ada tempatnya juga. Di antara dua sujud. Udah lengkap tuh dunia akhirat. Robek wiri, warhamni, warjukni, wajiburni, warmani, wa'afini, wa'fuani. Udah clear. Dari setar pertama kapan utang kita selesai. Masuk tuh. Dari setar pernah kapan kita dapat istri yang cantik, orang kayak orang Palestina. Sholat diganggu sama tidak khusyuk. Ilmu, betul kan? Ya. Begitu juga secara logika. Tidak ada orang yang mampu menjelaskan bagaimana Nabi menempuh jarak yang hampir tak terhingga dalam waktu semalam. Ini semua menunjukkan bahwa akal manusia terbatas. Sangat terbatas. Manusia perlu menggunakan akalnya, tapi harus sesuai dengan proporsinya. Bukan dinafikan. Betul kan? Proporsi kita jangan melampaui batas. Remblongnya nanti.
Ada remnya, wahyu. Iya kan? Harus sesuai dengan proporsinya. Bila akal manusia tidak mampu, maka apa naiknya? Iman. Imannya kan dipendekin, percaya aja deh. Bukan, iman pun harus diakalkan. Kemarin ngajinya. Kecerdasan ruhani, kecerdasan hati, kecerdasan beriman. Kemarin ngajinya, silakan baca tuh. Menjadi hal yang sangat berperan dalam kehidupan sekarang. Konsep iman, cerdas iman itu gimana? Sesuatu yang tidak masuk akal bukan berarti tidak ada. Karena bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Sepakat? Nah, alhamdulillah. Jadi terkait iman, sedikit lagi, maka keimanan umat yang paling sempurna adalah kalau manusia biasa, sahabat, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Maka dapat gelar Siddiq. Itu paling sempurna manusianya di luar Nabi. Imannya tuh. Kenapa demikian? Ketika orang-orang kafir Quraisy mengabarkan bahwa Muhammad mengatakan telah Isra Mi'raj, beliau langsung mempercayainya. Coba zaman sekarang, itu pasti masih juga ada yang ragu itu. Nah. Idza qala Rasulullah sadaqta. Jika yang mengatakan Rasulullah, kata Abu Bakar, saya percaya. Jadi taklid itu jangan Quran juga. Kalau hadis itu sahih, taklid aja. Benar nggak? Cuman kesulitan hadis, ada yang nggak benar hadisnya. Matan isinya sering dikotak-katik, nggak sampai ke Nabi. Maka harus tahu asbabul wurud. Nasabnya sampai nggak ke Nabi, tidak terputus. Itu adalah wilayah torekot tasawuf. Memerlukan ahli ahlul hadis tersendiri. Ya. Jika yang mengatakan Rasulullah, aku percaya. Itulah iman Abu Bakar. Maka dapatlah gelar logika keimanan Abu Bakar ini, sehingga beliau mendapat gelar As-Siddiq. Orang yang bisa dipercaya. Demikian logika keimanan. Ketika kita sudah beriman Muhammad adalah utusan Allah, maka kita akan membenarkan seluruh yang beliau bawa dan tidak boleh banyak bertanya. Ya, itu akidah dalam konsep hadis. Ya. Meskipun kadang akal kita tidak mampu menggapainya seperti kejadian peristiwa Isra Mi'raj, banyak sekali hikmah yang bisa kita petik dari sana kalau kita betul-betul jernih hati kita, pikiran kita. Supaya bisa jernih hati kita, pikiran kita, langsung ke proses paling akhir. Skala prioritas yang mesti diberesin bukan kecerdasannya ditambah, ya, tapi ruhnya pahami. Ya. Kekuatan otak itu, akal itu akan bekerja kalau ada ruhnya. Iya kan? Nah, jadi kalau di kekuatan otak itu hanya mengembangkan aspek kognitif dan belum berhasil mengembangkan aspek lainnya. Iya kan? Yaitu aspek efektif. Psikomarnya belum. Seorang anak yang memiliki kelebihan kognitif tetapi lemah aspek lainnya, maka dirasa tetap kehidupannya walaupun dia sampai sarjana S3, banyak bener S-nya, tetap dia masih kurang. Masih juga bisa nyasar. Tetapi tidak demikian pada aspek sosial, akan lebih rusak lagi. Ya, disinilah spiritual, kerohanian, skala prioritas yang mesti kita perbaiki, harus kita pahami. Jadi kekurangan yang demikian itu sebenarnya sudah cukup lama dirasakan oleh banyak kalangan, ya, terutama dunia intelektual. Tetapi belum mendapatkan pemecahan secara signifikan. Jadi mengacu kitab suci Al-Quran, ya, kita harus berpedoman ke sana. Sebenarnya sumber kekuatan manusia itu bukan pada otak, bukan pada akal, bukan karena besarnya badan, bukan karena nasab, ya, melainkan apa yang disebut ruh. Itu kekuatannya. Kata siapa? Kata Allah. As-sajadah
surat 32 ayat 9. Iqra ikhwan. Itu dia. ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Halo, bersyukur enggak kalau kita ada ruh? Lupa. Ya, lupa. Tanpa ruh enggak bekerja itu, telinga, kecerdasan, pikiran, ikhtiar. Betul kan? Nah tuh, mudah-mudahan ini ada berkahnya. Setidaknya kita dalam hidup ternyata ruh kita mesti diberesin juga. Ya. Jadi dari kekuatan ruh itu maka telinga dapat mendengar. Itu bahasa mudahnya kan? Mata dapat melihat. Akal bisa berpikir benar. Betul kan? Sudah itu akan dapat berpikir secara benar, tahu hak, tahu yang tidak hak. Oleh sebab itu panca indera dan semua organ tubuh hanya berposisi sebagai alat, atribut. Tidak terkecuali juga akal, atribut juga. Sementara itu ruh yang menjadikan akal kita, pikiran kita, ikhtiar kita bekerja. Ya. Mendasarkan pada pemahaman tadi, ya, maka yang utama seharusnya dididik adalah apa, Pak? Ruh. Ditarbiakan. Ya. Manakala ruh itu terdidik, kemudian menjadi sehat, baik, maka semua organ tubuh akan berfungsi menjadi baik. Hadis sahih Nabi mengatakan perkara ruh ini jangan esensinya. Kalau esensinya ada batasan, sedikit kamu diberitahu masalah ruh. Tapi realisasi kerja memperbaiki ruh itu wajib anda sampaikan. Fi jismi insanu mudgatum minal rahmi faida kan al jasadu solihanan kan kullu syai'in thayyiban wal aksu sahihun wa fil waqti nafsihi qata Allah mihiyal qalbu. Di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Manakala daging itu baik, maka semuanya akan baik. Dan demikian pula sebaliknya. Sedangkan segumpal daging itu adalah hati. Hati itu akan baik. Karena hati bekerja, harus ada tenaganya, ruh. Ya. Sedangkan ruh adalah sesuatu energi, kekuatan yang berada di dalam hati, paling dalam. Aku tanya ruh di mana? Hati paling dalam. Orang tarekat menyebutnya sering fuad. Dalam lagi ruhnya, asir, rahasia. Karena ruh terbatas memahaminya. Wilayah Tuhan akan menjadi kuat, berfungsi maksimal. Ya. Kalau kita bisa mentarbiahkannya secara benar. Langsung aja secara amalan. Sampaikan gimana cara ngamalin ruh supaya kuat. Jangan sampai menjadi hanya mengandalkan atribut saja. Kita nggak tahu ternyata biang keroknya di ruh kita. Ya. Dalam ilmu tasawuf, baru masuk ilmu teori tasawufnya dulu. Tapi jabarkan sedikit aja ya. Ini mungkin di bab ketiga tutup di sini ya. Dikenal dengan tahapan. Memperbaiki ruh itu harus dengan tahapan. Pertama tahapannya yang disebut tahapan takhali. Pernah dengar? Itu wilayahnya ruh. Takhali. Nah, membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Maka ruh akan membantu. Ditahara.
akhlak, moral. Nah, tolong kurangi, jangan sampai ada hasud, dengki, takabur, sombong, tama, keinginan terhadap sesuatu, hirs, keinginan yang berlebihan terhadap sesuatu, ria, pamer kebaikan, sum'ah, ingin didengar orang, ujub, bangga diri. Itulah dia cara membersihkan takhali. Naikkan. Tadi takhali, sekarang takhali sebagai langkah awal menuju manusia yang lebih baik. Udah bagus tuh. Orang yang bersangkutan akan bisa menyadari buruknya sifat-sifat yang ada pada dirinya. Akan timbul kesadaran di takhali aja. Yang kedua naik tahali. Tahali itu menghiasi, dihiasi dengan sifat-sifat terpuji. Tadi udah hilang ria, sum'ah. Hiasi dengan apa? Akhlakul karimah, qanaah, tawakal, juhud, wara, sabar, syukur. Hiasin itu, bukan diamalin. Nah, dihiasin, dipraktekkan. Setelah mampu menguasai itu semuanya, tanamkan sifat terpuji itu pada jiwa kita. Hatinya menjadi jernih, bersih, ketenangan pun timbul. Akan mulai ada manfaatnya. Itulah yang dicapai seorang dalam tasawuf yang disebut dengan tajalli. Nah, tajalli ini yang ketiga, maka akan timbul cahaya. Itu disebut nur ilahi. Maka ruh itu akan terang. Namanya nur ilahi. Itu yang disebut tajalli. Ya. Ada salah kaprah orang memahami tajalli melihat Tuhan. Bukan, tajalli itu ruhnya bercahaya menerangi semua pikiran supaya bekerja lebih baik. Nah, capaian terakhir inilah maka disebut insanul kamil. Kalau dalam konsep Ar-Rabi, Ibnu Ar-Rabi, manusia udah mendekati ke wilayah sempurna. Karena kita sudah bisa apa yang disebut mencapai titik realisasi pada hal-hal yang sifatnya terpuji. Itulah nutrisinya. Untuk memperbaiki apa? Ruh. Amalannya sekarang dong. Nih amalannya. Ikuti ya. Pertama start untuk memperbaiki ruh kita. Amalkan zikir pertama yang dibaca, la ilaha illallah. Sendiri boleh, sebaiknya ada guru. Kita udah lakukan itu. Kemudian individu. Ini bukan ijazah, ini ajaran Quran untuk menguatkan ruh kita. Umur kamu berapa? Masing-masing beda-beda kan? Amalin hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir sebanyak umur antum setelah sholat. Paham gak nih? Kalau la ilaha illallah itu sembarangan. Bisa ribuan, tergantung yang didapatkan dari ajaran tasawuf dan tarekat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa nasir sebanyak pada lantum setelah sholat. Ya, pengen kuat kan nih ruh kita, pengen bercahaya, pengen bisa nunjukin akal dan kalbu, itu amalannya. Ya. Kemudian baca subhanallah semampu kita, guna ruh itu menguat. Praktekkan zikir ini dengan cara lakukan setelah sholat fardu. Arti kata sehari 5 kali. Duduk, la ilaha illallah, hitungannya bebas. Hasbunallah wa ni'mal wakil, sebanyak hitungan umur antum. Subhanallah, bebas. Sudah itu. Apa yang terakhir? Istiqomah. Sehari 5 kali. Ya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjawab dengan mengatakan yang dimaksud mengingat Allah azza wa jalla itu semua tadi. Itu tadi. Dalam prakteknya sehari 5 kali. Insya Allah. Sandaran referensinya ada di Kitab Al-Azkar karangan An-Nawawi halaman 10.
Itu sandaran amalan menguatkan ruh. Ya. Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah menjelaskan pengertian yang mirip dengan pernyataan sahabat Ibnu Abbas dengan mengatakan paling tidak seorang selalu merutinkan wirid-wirid tadi setelah sholat. Apa? La ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Sudah itu subhanallah. Istiqomahkan setelah sholat waktu 5 kali. Ya, nggak perlu minta deh. Terangin aja roh. Perkara minta datang sendiri itu. Karena Allah Maha tahu. Duduk gak? Ya. Jangan nyinyi ya. Allah tuh Maha tahu. Ya. Jadi itulah yang perlu Adung sampaikan dalam kaji ini. Dasarnya Allah berfirman di Al-Ahzab ayat 41, Adung yang baca, ya ayyuhalladzina amanatu qurillaha dzikron katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Itulah dalilnya amalan tadi, supaya bisa menguatkan ruh kita, menerangi nur ilahi kita pada atribut kita. Maka dengan begitu kita tertuntun dalam ikhtiar mencari rezeki, berpikir, tahu yang hak, tahu yang batil, tanpa ada keterpaksaan. Bersambung di bab ketiga. Jazakumullah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.